Halo, selamat datang kembali di K-Browsing. Dan untuk video kali ini memang dibuat H-1 sebelum MPL Philippine Playoff karena takutnya gue kelupaan buat bikin K-Browsing yang ini. Karena K-Browsing kali ini sebenarnya lebih banyak untuk ngedetailin tanggal-tanggal pertandingan-pertandingan yang mungkin kalian pertanyakan di sosial media, kayak kapan IESF, kapan WCG, kapan ada Snapdragon ESL lagi, atau kapan MSC akan diadakan, beserta dengan SEA Games juga yang akan gue input di dalam video kali ini. Jadi kalau begitu langsung aja tanpa berlama-lama, selamat datang di K-Browsing. Sebelumnya gue pengen ngasih tahu jam dan kapan gue tag videonya biar kalian juga nggak bingung, ya kan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba nanti jam 2 siang atau ya 5 menit ke depan ada info dadakan, tidak akan masuk ke dalam K-Browsing kali ini dan mungkin next akan ada di video selanjutnya. Yang pertama adalah dari MPL Malaysia yang kali ini sudah memunculkan perwakilan KMSC-nya, yaitu adalah champion atau juara dari MPL Malaysia season yang ke-11, yaitu adalah Todak. Todak menang 4-0 melawan tim SMG pada kala itu, ya kan. Dan dengan line up utamanya, kenapa gue bilang line up utama? Karena kebetulan Todak ini kan membawa banyak banget pemain dari Philippines, dan ternyata tetap yang main pemain-pemain lokalnya. Mungkin yang gua tangkap kayak lebih ke komunikasinya aja yang masuk lah ya, kalau misalkan Todak yang full tim Malaysia semuanya. Cuma gini, untuk sekarang seperti yang kita ketahui bahwa MPL Malaysia itu cuma punya satu representatif atau satu perwakilan, yaitu adalah Todaknya saja. Dulu kita tahu sendiri Malaysia tuh kalau di MSC, di M4 perwakilannya tuh 2. Kenapa perwakilan dari MSC Malaysia ini cuma 1? Jawabannya jelas adalah karena slotnya itu dialihkan ke region lain seperti Turki, MENA, dan juga North America. Jadi ya jangan kaget gitu loh kalau kedepannya nanti tiba-tiba ada yang biasanya dapetin 2 slot, tiba-tiba dapat 1 slot doang. Sebenarnya hal tersebut terjadi sih di Brazil kalau misalkan teman-teman sadar ya. Di ajang M3 ya kan, Brazil itu dapat 2 slot. Di ajang M4 kebetulan yang dapetin 2 slot itu adalah South America atau Latam gitu loh. Sementara Brazil dia eksklusif dapatnya sendirian. Sehingga ini akan membukakan gambaran kepada kita semua bahwa MSC dan M4 ini sangat-sangat reshuffleable sekali. Jadi ya mungkin nanti tiba-tiba akan ada slot tambahan kah, atau bahkan ada pengurangan slot, atau mungkin ada region yang hilang tiba-tiba kayak Jepang yang nggak tahu kemana sekarang, kabarnya antah berantah, ya kan. Jangan kaget kalau saat ini nanti akan ada beberapa perubahan. Cuma gue cukup kaget dengan nama MSC, Mobile Legends Southeast Asian Cup, ya kan, dimana Southeast Asia kan harusnya yang menjadi patokan, tapi sekarang memang harus ada region-region lain termasuk MENA yang berada di Timur Tengah, Turki, dan juga adanya North America yang bahkan benuanya berbeda, bukan benua Asia sama sekali. Jadi itu yang akan gue pertanyakan, apakah nanti MSC ini akan rebranding namanya menjadi yang sempat gue oceh-ocehkan, ya kan, Mobile Legends Super Cup kah, atau apa ke S-nya, ya kan. Yang dimana nanti ya berarti cangkupannya bukan Southeast Asia lagi, tapi emang ya boleh lah mungkin gabung sama Latam, gabung sama North America atau sejenisnya. Cuma anyway, congrats untuk tim Todak karena lanjut ke babak selanjutnya MSC 2023 yang memang membuktikan bahwa memang Todak ini mentalitasnya mentalitas yang level di luar Malaysia gitu loh, level internasional gitu loh. Selanjutnya adalah pengumuman buat teman-teman yang ngikutin NSCT atau North America Challenger Tournament, ya kan. Ya buat teman-teman yang bingung kayak, "Bang, kok gua ngikutin nih?" Ya kan, ada namanya The Ohio Brothers. The Ohio Brothers ini grand finalis, ketemu sama BTK, ya kan, ketemu sama Babang Mobazin. Kok sekarang namanya jadi tim Outplay, Bang? Ya, jadi simpelnya gini. Out of nowhere, tim The Ohio Brothers ini diakuisisi atau ya ada sponsor baru masuk, ya kan, kepada mereka dengan nama tim Outplay. Tim Outplay ini isinya masih sama, masih ada Ureshi, Basic, ya kan, Hun, Shark, dan juga Best Player 1. Ini yang sebenarnya gue penasaran Best Player ini sih, dimana dia sampai sekarang pun tidak di show wajahnya. Dan ini ada informasi kayak di komennya, kenapa nggak nunjukin Best Player face-nya, wajahnya kenapa nggak ditunjukin. Ternyata dia bakal reveal itu di Grand Final. Nah tapi gini, Grand Finals-nya dari NSCT itu kan offline, ya kan teman-teman ya. Jadi mereka tuh bertandingnya bakal ada di stage atau ya ada panggungnya lah intinya. Yang gue pertanyakan adalah, Ureshi itu datang nggak tuh kira-kira dari Filipina ke North America? Karena setahu gua Ureshi ini kan untuk tempatnya atau domisilinya kan dia di Filipina. Yang gua tahu kalau pertandingan offline kan ya emang harus datang kan. Nah kalau nggak datang tuh kira-kira bakal diisi siapa gitu loh. Apakah nanti akan ada substitute, ya kan, Reaper nih kan, dan juga Promise. Oh ya dia Promise ini kalau nggak salah dia jadi XP lane. Nah itu kemungkinan besarnya apakah akan ada pergantian pemain, atau nanti Ureshi akan diterbangkan dari Filipina ke North America. Anyway, kalau misalkan kalian bertanya-tanya kapan untuk tanggalnya Grand Final dari NSCT, itu ada di tanggal 14 bulan ini, bulan Mei, ya kan.
Jadi tepat setelah pertandingan dari Filipina 4567 ya kan, habis itu nanti ada pertandingan SEA Games juga, barulah nanti mungkin barengan juga nih grand finalnya bersama dengan tanggalan SEA Games karena mepet banget tuh tanggal 14-an. MENA juga tanggal 13. Dan inilah dia tim Outplay. Cikal bakal kalau tanda kutip kalau kata komunitas tuh kayak calon yang bakal masuk MSC. Apa iya masuk MSC nih? Masalahnya grand final best of 7 itu Outplay ketemu sama BTK. Anggaplah pertemuan mantan. Jadi Basic, Hun sama Shark ya kan, yang dulu satu tim sama Mobazen itu akan saling berhadapan. Dan kita juga makin penasaran kira-kira siapa yang akan mewakilkan NSCT atau representatif dari North America di ajang MSC 2023. Ya pokoknya best team lah yang akan lolos ke babak selanjutnya. Selanjutnya adalah informasi tanda kutip kasar karena emang untuk mencari informasi dari ISF ini agak-agak sedikit complicated. Cuma gue pengen ngambil beberapa kesimpulan dulu nih. Yang pertama adalah sekarang ISF yang 2023 itu termasuk ke dalam tier A karena yang pertama prize pool, tim presentatifnya atau representatif dari masing-masing negara yang juga bertambah. Selanjutnya yang pengen gue notice adalah tanggal bermainnya. Jadi ISF sekarang itu di Rumania kan tempatnya. Terus mereka itu akan kemungkinan besar mulai dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 3 September ya kan, bulan 8 dan bulan ke-9. Jadi ya teman-teman bisa catat dulu ya kan untuk tanggalan-tanggalannya Agustus dan juga September. Kayaknya agak panjang untuk ISF kali ini ya kan, karena juga mencangkup berbagai macam region dan di sini ada sekitar 12 tim yang akan join untuk pertandingan di Rumania. Untuk Rumania sendiri karena mereka adalah host country atau mereka adalah tuan rumah, jadi mereka invited. Begitu juga dengan Indonesia yang menjadi ISF 2022 winners. Jadi ya Indonesia kan sebagai pemenang ya udah nggak usah join qualifier lagi. Mereka udah nggak perlu ikut qualifier lagi. Kayak misalkan kita ambil contoh Philippines atau Cambodia. Nah tapi yang paling unik adalah North America qualifier. Jadi gini teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini kan ada Asia Oceania ya kan, ada Europe juga, terus ada African. Banyak banget pokoknya region-region yang terdaftar di ISF. Nah, tapi untuk North America ya kan, mereka itu ternyata slotnya nggak cuma MSC tapi juga ISF. So, final yang nanti akan dihadirkan tanggal 14 ini antara Outplay dan juga BTK ya kan, yang tadi gua mention, antara Hun, Shark, Basic versus Mobazen. Itu juara pertamanya nggak cuma dapat privilege ke MSC tapi juga ke ISF. Ini menurut gua privilege yang sangat-sangat luar biasa. Oke, kita kesampingkan prize pool 15.000 US dollar. Ya, buat mereka itu jajan lah ya 15.000 US dollar. Tapi men, ini 2 slot langsung loh. Gara-gara lu satu aja menang di Grand Final BO7 ya kan, lu langsung dapat kesempatan untuk mewakilkan lah, menjadi representatif untuk North America di ajang yang cukup bergengsi nih, MSC dan juga ISF. Dua-duanya langsung dapat gitu loh. Dan ini membukakan chance atau kesempatan bagi teman-teman kita yang di North America, terutama dua tim ini nih ya kan yang lagi ada di Grand Final pada tanggal 14 Mei nanti. Ya kita lihatlah, kita bakal breakdown juga kok untuk Outplay dan juga Blotter Sticking. Nah, itu untuk North America. Tadi kan ada juga Panam, terus juga Asia Oceania. Nah, untuk ASEAN atau yang Oceania Qualifier, ini udah ada 8 tim yang terdaftar atau menjadi partisipan untuk di region Asia, ya kan. Salah satunya ada Saudi Arabia, Philippines, Cambodia, Kazakhstan, Mongolia, Uni Emirat Arab, Nepal dan juga Bangladesh yang emang benar kebetulan ada Coach TZ di sini. Cuma gue bukan pengen fokus ke Coach TZ-nya, gue cuma pengen meluruskan bahwa emang Coach TZ ini ternyata menjadi salah satu ya kan yang bisa dibilang menjadi coach dari timnas Bangladesh. Nah, tapi ternyata yang gue lihat Coach TZ ternyata nggak cuma timnas Bangladeshnya doang, nggak cuma si Viper timnya doang, ya kan, Red Vipersnya doang, tapi dia juga nge-coaching 4 tim lainnya. Gue makin lebih penasaran 4 tim lainnya bakal muncul di mana. Akankah dia muncul di WCG? Akankah dia muncul di ISL? Kita tunggu aja karena Coach TZ kayaknya menunjukkan gerakan bawah tanahnya perlahan-lahan. Jadi gini, dari 8 tim ini akan ada 5 tim yang akan menuju ke ISF dan ini juga sesuai dengan yang tadi di sini ya kan, Asia dan Oceania Qualifier ini dapetin sekitar 5 slot. Jadi dari 8 tim ini entah nanti sistemnya seperti apa untuk menuju dari format-formatnya di playoff atau mungkin langsung langsung playoff atau mulai dari group stage dulu. Yang gua yakinkan di sini bakal ada 5 dari 8 tim yang bakal menuju ke babak qualifier dari ISF. So
Ini udah finalnya nih. Ini udah finalnya nih buat Kambodia, udah kayak semuanya nih 8 tim ini bakal bertarung ya kan, bakal bertanding agar nanti memperebutkan top 5-nya dan akan mengisi slot di sini. Untuk tanggalnya gue masih belum tahu karena di sini juga tanggalnya masih oh ini kelihatan nih tanggal 10 bulan 7. Dan itu masih lama berarti. Itu bulan Juli loh. Jadi ya sabar-sabar aja teman-teman. MSC dulu ya kan baru ISF. Pokoknya banyak sih untuk tahun ini kayaknya pertandingan-pertandingan Mobile Legends Bang gitu di luar-luar. Dan banyak juga title-title yang mengatasnamakan World ya kan. Yang menariknya nih, jadi yang gue lihat pertandingan-pertandingan internasional tuh jadi lebih terbuka, lebih luas. Ini kayak tanda kutip major turnamennya tuh jadi lebih banyak. Gue suka nih yang kayak gini-gini nih. Nah kembali lagi ke Indonesia. Ini menurut gue ya, apakah akan diambil dari yang winners kemarin, yaitu adalah perwakilan dari Indonesia yang full team EVOS Legends ya kan, yang mereka menggunakan title EVOS ISF. Nah itu dia yang lebih mempermudah ya kan untuk mengenali mereka. Ataukah akan ada pemain lain ya kan di tes lagi kah, atau nanti dicari lagi kah oleh timnas kita? Gue kurang tahu, tapi kalau menurut kalian gimana kira-kira untuk timnas kita di ISF? Karena kan kalau MSC itu kan pakai tim. Kalau SEA Games udah ada tuh seleknasnya, pelatnasnya juga udah berjalan. Kalau ISF kira-kira gimana? Apakah perlu ngambil satu tim tok lagi kayak kemarin, atau kita menggunakan sistem seperti SEA Games? Coba tulis di kolom komentar. Seperti yang gue bilang tadi, yang gue mention juga kayak Snapdragon ESL, itu kan turnamennya udah selesai. Dan memang dimenangkan oleh Euphoria Esports dengan skor 3-2. Dan di sini GPX bisa dibilang kalah di lower bracket final dan tidak lolos ke babak grand final sekalipun. Out of nowhere, gue juga cukup terkejut dengan munculnya Snapdragon Pro Series Season 3 Southeast Asia Challenge Season. Di sini kemungkinan besar Juni, dan kayaknya tanggalannya habis MSC deh kalau tanggal 24 kayak gini. Sampai dengan tanggal 2 Juli. Jadi emang ini baru yang online sistemnya. Dan gue nggak tahu nih sistemnya akan seperti apa. Tapi yang pasti di sini kayaknya timnya agak banyak. Top 4 Open Finals juga di sini tim-timnya menurut gue masih belum tahu informasinya. Invited teams kayaknya ada sekitar berapa nih? Ada sekitar 4 kali 3 12 tim. Wow, 12 tim invited. Banyak banget menurut gue di sini. Dan gue juga masih belum tahu sistemnya akan seperti apa. Nanti akan gue update untuk Snapdragon Pro Series yang ini. Karena yang cukup menariknya adalah ya kan, ini tanggalannya nih Juni MSC, abis MSC persis banget. Jadi gue gak tahu ini tim yang bermain apakah tim MDL atau tim MPL. Tapi buat WCG atau World Cyber Games 2023 ya kan, yang akan diadakan juga tanggal 3 Juni. Nah ini nih yang menurut gue juga perlu untuk diperhatikan. Ini tanggalnya kan mepet nih sama MSC ya gak sih? Sampai tanggal 30 Juli loh mereka. Jadi sangat panjang sekali. Makanya di sini yang bermain untuk ya dari Grand Final Points ya kan, ini qualifier nih teman-teman, bukan invited ya. Invitednya mereka kayaknya nggak ada deh, tuh lihat. Mereka pakai Grand Final Points. Jadi emang mereka ini dari qualifier jarak dari bulan apa ya kalau nggak salah ya, bulan Februari deh, bulan 2 seingat gua. Sampai bulan April itu tuh mereka open qualifier banyak banget untuk World Cyber Games ini. Dan sudah muncul beberapa nama seperti Onyx Prodigy, Onyx Overlord ya kan, dan juga EVOS Icon yang menjadi perwakilan dari Indonesia. Sisanya lihat ini nama-nama baru semua, Abyssal King, Lazy Idols, CS Anaka, terus tim Lilgan ya kan, ini dari Mongol. Wow. Ini dia temen gue nih, ada analis Mongolia, tapi kayaknya bukan dia kan, Orgil, beda. Oke, jadi gini, turnamen-turnamen internasional sekarang yang gue suka ya kan, nggak cuma mentok di tim MPL. Tapi ada juga tim MDL seperti EVOS Icon dan EVOS Prodigy. Bahkan ini EVOS Prodigy kan jadinya Onyx Prodigy, Onyx Overlord ya kan. Ini kan rata-rata juga pemain-pemainnya teman-teman juga tahu lah, kayak Laba-Laba, Taka. Itu kan pemain-pemain MDL. Nama-namanya nggak asing. Taka oke lah, mungkin dia pernah main di MPL. Cuma untuk kayak Laba-Laba, Saser itu pemain-pemain MDL. Yang gue suka berarti mereka juga punya kesempatan lah untuk mewakilkan Indonesia di ajang internasional. Bahkan tandingnya di Korea, di Bexco, Busan, South Korea. Ini jauh banget bro. Jadi itu yang gue suka, maksudnya turnamen di tahun 2023 ini internasionalnya banyak banget. Bahkan buat teman-teman yang bilang kayak, wah gue gak mungkin masuk ke sana. Loh men, enggak. Snapdragon ini banyak loh tim-tim yang qualifiernya ini. Qualifier yang mungkin teman-teman asing nama-nama timnya. Lihat aja, ada 8 Panda, terus ada Big Asbus ya kan. 404, 404 kan nama lama tuh ya kan. Dulu kan tulisannya namanya 404 NF yang zaman-zamannya
Ruin sama Saints tuh dulu. Terus ada Kokos juga. Pokoknya gue senang di tahun 2023 ini karena banyak banget turnamen-turnamen internasional yang sekarang sudah mulai berjalan. Bahkan sudah ada qualifiernya. Walaupun tanggalnya mungkin ya mepet-mepet dikit lah sama kayak MSC, SEA Games dan segala macamnya. Tapi memang tim-tim yang disorot itu nggak cuma tim-tim MPL, tapi tim-tim MDL juga punya kesempatan yang sama gitu loh untuk menunjukkan tajinya. Nah, good luck lah untuk perwakilan Indonesia semuanya ya pokoknya ya. Bawa pulang kemenangan sebanyak-banyaknya. Amin. Selanjutnya adalah MSC. Kita balik lagi ke MSC dulu ya kan. Dimana sebenarnya update terbarunya itu menambahkan si tim Evo dari Mekong Qualifier. Untuk MTC atau Turki itu juga masih belum sampai Grand Final. MPL MENA juga bakal start barengan sama si North America. Untuk Philippines ini besok, persis besok setelah video ini diupload. Dan nanti kita akan bertanding di tanggal 10 Juni sampai dengan 18 Juni 2023. Untuk venue-nya yaitu di Ion Mall di Kamboja, bukan di Jakarta ya teman-teman ya. Sekali lagi, ini yang mungkin perlu digarisbawahi. Sebenarnya pertanyaan gue cuma satu untuk MSC kali ini. Apakah nanti di playoff ya kan, kita akan menggunakan sistem random bracket lagi? Karena gini, kita udah pernah menjalankan sistem random bracket ya kan, yang dimana juara 1 bisa ketemu juara 1, juara 2 bisa ketemu sama juara 2. Atau kira-kira kita akan menggunakan sistem grup A1 ketemu sama grup B2 ya kan, 1 ketemu 2 atau mungkin 1 ketemu 4. Gue jujur masih belum tahu untuk sistem playoffnya karena belum ada pengumuman yang pasti keluar bahkan dari pihak Muntoni itu sendiri. Walaupun ini ya sudah cukup dekat lah tanggalannya karena kita udah bulan Mei kan masuknya. Tapi menurut gue kalau sistem random ya, ini sangat-sangat menarik sekali untuk kita tunggu apakah nantinya akan ada protes yang luar biasa dari beberapa pihak karena pada kaget kan. Biasanya kalau misalkan ngelihat bracket dan segala macam, tapi menurut gue balik lagi itu tuh part of the system. Jadi semua turnamen kan punya sistemnya masing-masing. Sehingga kalau seandainya nanti tiba-tiba ya di random atau nggak di random, ya udah enjoy aja ya kan. Apalagi dengan sistem yang baru nih dari MSC yang ya masih sih namanya Southeast Asia, tapi emang beberapa perwakilannya ada yang nggak cuma dari Southeast Asia kayak Middle East. Terus juga ada dari North America, ada dari Turki juga. Ya, jadi tinggal kita tunggu aja nanti tanggal 10 Juni 2023. Terakhir adalah informasi soal tanggalan dari SEA Games yang kali ini juga diadakan di Kamboja. Pertama kita mulai dari Valorant itu tanggal 8 sampai 10 Mei ya kan. Selanjutnya Mobile Legends Bang Bang yang wanita, yang cewek itu tanggal 10 sampai 11 Mei, cuma 2 hari pertandingannya dari 6 negara ya kan. Terus untuk yang cowok 12 sampai 14 Mei. Nah, ini dia. Jadi ada 2 grand final. Yang pertama adalah North America, yang kedua juga adalah dari SEA Games. Tanggalnya 12 sampai 14 Mei. Selanjutnya untuk PUBG Mobile ya kan. Ini PUBG Mobile yang tim start dari tanggal 11 sampai 14 Mei. Terus yang individual startnya di tanggal 15 Mei. Seharian full ya. 8 sampai 9 Mei ini Crossfire dan sudah sampai segitu saja informasinya. Tapi sebagai penutup, gue cuma pengen bilang good luck buat teman-teman yang berangkat ke Kamboja. Gue tahu banget kalian yang terbaik dan gue tahu banget kalian udah latihan dan pasti akan menunjukkan yang terbaik. Apapun hasilnya, gue bangga dengan perwakilan dari SEA Games ke-32 ya kan, di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Mau di divisi apapun itu, di Valorant juga ada temen gue Bolang ya kan, di divisi analis tuh gue kaget juga. Terus si Mobile Legends juga banyak lah teman-teman kita semua yang berangkat di sana. Mobile Legends Ladies ada Mozia juga. Jadi gue berharap kalian ngelakuin yang terbaik aja, itu udah cukup buat gue sebagai salah satu warga Indonesia ya. Good luck, emas bonus, penampilan terbaik itu harus kayak gitu ya. Dan itu menjadi penutup untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di K-Browsing selanjutnya atau video-video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan besok gue bakal stream di MPL Filipina. Dadah. SEA Games streaming juga gak ya?